What's up everybody, Sioman kembali lagi. Teman tapi bohong ya. Oke, nama gue Stephen Yulianto, kelas 11 IPS 2. Di sini gue bakal menjelasin tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang. Misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional ini negara tersebut mampu mengatasi persoalan dengan meminta bantu. Pengertian dari politik luar negeri. Seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Hubungan luar negeri keseluruhan hubungan yang dijadikan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional, politik antar negara yang mencangkup kepentingan dan tindakan beberapa atau negara serta proses pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya lebih diakui, baik secara de facto maupun de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Faktor internal, adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal, ketentuan hukum alam yang dapat diungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dengan kerjasama negara lain. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditunjukkan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk yang pertama itu membentukkan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang B, membentukkan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang C, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Untuk mengetahui corak politik di luar negeri Indonesia, perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Itu tentang tujuan negara ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Pemikiran para pendiri negara atau founding fathers yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut didasari kenyataan bahwa sebagai negara yang baru kemerdekaan mendapatkan pada lingkungan pergaulan dunia yang bilateral. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional ini suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam tata internasional. Gani. Gerakan non-blok atau non-elite merupakan organisasi negara-negara yang tidak memilih blok barat maupun blok timur. Berdirinya gerakan non-blok dilatar belakangi oleh hal berikut. Yang ada diilhami konferensi Asia Afrika di Bandung 1955, di mana negara yang pernah dijajah perlu melanggang solidaritas untuk menyiapkan segala bentuk kolonialisme. Sampai adanya krisis Kuba pada tahun 1961
di mana Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendara secara besar-besaran di Kuba. Berdirinya gerakan non-blok diprakarsai oleh yang pertama Presiden Soekarno dari Indonesia, yang kedua Presiden Gamal Abdul Nasser dari Republik Persatuan Arab Mesir, yang ketiga Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru. Tujuan gerakan non-blok tujuannya itu untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara blok barat dan blok timur. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara Indonesia. Asas PBB yang pertama persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. Yang kedua persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota. Yang ketiga penyelesaian sengketa secara damai. Tujuan PBB yang pertama memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, budaya, dan kemanusiaan. Konferensi Asia Afrika. Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Tujuannya itu untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonial Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. ASEAN atau Association of South East Asian Nations atau perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara Pembara merupakan organisasi kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Berdirinya ASEAN didorong oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang satu, faktor intern. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, lahirlah negara-negara baru di Asia Tenggara. Munculnya negara-negara baru ini pada umumnya banyak memiliki persamaan masalah. Yang B, faktor ekstern akibat krisis Indochina yang ditimbulkan oleh gerakan komunis. Tujuan ASEAN mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.